Inilah kehidupan manusia hari ini. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, dan sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Banyak orang hanyut dan tenggelam dengan berbagai kegiatan, berbagai kesibukan, berbagai masalah, berbagai kesenangan, dan yang lainnya. Manusia menjalani hidup dengan sikap seakan-akan perjalanan hidup ini tiada akhirnya. Cara dan gaya hidup mereka mengisyaratkan bahwa kematian bukan bagian dari hidup mereka. Lihatlah, sadarilah, kuasa kegelapan berusaha membuat manusia melupakan kenyataan akan kematian. Berbagai filosofi hidup yang salah telah disuntikkan ke dalam pikiran mereka melalui berbagai macam media. Mereka telah menyebar kesenangan dan kenikmatan dunia ini yang tanpa sadar telah melekat bersama kehidupan manusia. Manusia tidak lagi mempedulikan kenyataan bahwa jalan ini ada ujungnya. Semua pesta pasti akan berakhir. Manusia menjalani rutinitas kehidupannya tanpa sadar sama sekali bahwa waktu hidupnya bisa berhenti setiap saat. Tak seorang pun bisa menghindarkan diri dari realitas akhir kehidupan yang ujungnya adalah pembaringan terakhir. Manusia lupa mereka sedang berbaris antri masuk ke dalam peti mati atau mobil jenazah. Suka atau tidak suka, bersedia atau tidak bersedia, pada gilirannya semua manusia harus patuh dan mentaati panggilannya itu. Tidak ada satupun manusia yang mampu menolaknya. Menyedihkan, banyak orang melupakan realitas ini. Seakan-akan mereka tidak akan melewatinya. Padahal Tuhan Yesus pernah berpesan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Oleh sebab itu berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Namun banyak manusia memberontak dan menolak kenyataan ini, bahwa jalan ini akan berakhir. Dan akhir jalan manusia adalah sebuah misteri yang tak seorang pun tahu. Sadarkah bahwa iblis akan selalu berusaha menenangkan banyak jiwa manusia, seolah-olah hidup ini aman, tidak berbahaya.
Tanpa disadari manusia sedang digiring ke dalam siksaan, pembantaian abadi. Dan tahukah engkau, mereka dipersiapkan menjadi sampah abadi. Jalan ini ada ujungnya, saudaraku. Jalan ini ada ujungnya. Memento mori. Ingatlah akan hari kematianmu. Pasti ada batasnya, tak seorang pun tahu bila sampai akhirnya. Detak jantungku getar, denyut nadiku, semua hembusan nafas ini usai waktunya nanti. Debu kembali menjadi debu, semua ayat insan kan berlalu, tetapi sesuai janji firman-Nya, Dia bawa kita ke rumah Bapa. Jalan ini berujung, pasti ada batasnya, tak seorang pun tahu bila sampai akhirnya. Detak jantungku getar, denyut nadiku, semua hembusan nafas ini usai waktunya nanti. Kembali menjadi debu, semua hayat insan kan berlalu, tetapi sesuai janji firman-Nya, Dia bawa kita ke rumah Bapa. Kembali menjadi debu, semua hayat insan kan berlalu, tetapi sesuai janji firman-Nya, Dia bawa kita ke rumah Bapa.
Gak bisa. Gimana anak saya, dokter? Mohon maaf, Bapak, Ibu. Kami sudah berusaha dengan maksimal. Tapi Apa, dok? Apa, dok? anak Ibu tidak bisa kami selamatkan. Tidak. Tidak, dokter. Dokter pasti salah. Mohon maaf. Tidak. Angel, buka matamu, nak. Angel, dokter, tolong anak saya, dokter. Saya tahu ini berat. Dokter pasti salah. Dokter pasti ada yang salah. Ibu mesti tabah. Berapapun dokter, berapapun biayanya saya sanggup membayarnya, dok. Mohon maaf, Ibu, Bapak. Ini benar-benar bukan soal biaya. Tolong, dokter. Kondisinya terus menurun. Selamatkan anak saya, dokter. Kami sudah melakukan yang terbaik. Tolong, dokter. Indah, buka matamu, nak. Bicaralah, nak. Bicaralah sama mama. Indah, jangan tinggalkan mama. Jangan tinggalkan mama, Angel. Menyedihkan, memilukan, semua terlihat berlalu begitu cepat. Menyedihkan dan memilukan semuanya itu. Setiap kita akan sampai pada pembaringan terakhir itu. Tempat di mana tubuh akan direbahkan sebelum maut menjemput ajal. Tak ada seorang pun yang tahu kapan dan di mana pembaringan terakhirnya. Mungkin tempat tidur mereka di rumah, atau bangsal sebuah rumah sakit. Mungkin jalan beraspal saat engkau tergeletak karena sebuah kecelakaan. Mungkin di pasar, atau di kursi pesawat, atau di lapangan, atau dimanapun juga. Engkau pasti punya tempat pembaringan terakhirmu. Tempat di mana tidak ada seorang pun dapat menolongmu lagi. Saat di mana pasangan hidup, orang tua, sahabat, atau siapapun juga tidak bisa menemanimu lagi. Saat dimana kekuatan, kekayaan, kehormatan, pangkat, kecantikan, dan ketampananmu tidak bisa menopangmu lagi. Sebab engkau tidak lagi membutuhkan apapun dan siapapun. Makan, minum, perhiasan, rumah,
mobilkah, dan yang lain sebagainya. Terlambat, saudaraku. Terlambat ketika engkau menyadarinya. Bahwa selama ini engkau telah mengejar kesia-siaan belaka. Saat kekuatan yang kau pikir bisa menolongmu, tetapi ternyata semuanya itu sia-sia belaka. Sia-sia belaka. Di lembayung ujung kehidupan, saat kelopak mata meredup, pupus sudah semua harapan. Ini akhir perjalanan. Telah membujur kaku tubuh fana, bibir pun membisu tak berdaya. Terasa sunyi, sepi dan hampa, seiring lalu sangkala. Ingat waktu masih ada kesempatan, kau kejam menolak kebenaran. Hanyut dalam bingkai-bingkai kesenangan, kau nistai kekudusan Tuhan. Kini sudah terlambat semua, tiada lagi sebutir pun asa. Kekekalan yang dahsyat menanti, kengerian tak terperi. Ingat waktu masih ada kesempatan, kau kejam menolak kebenaran. Hanyut dalam bingkai-bingkai kesenangan, kau nistai kekudusan Tuhan. Kini sudah terlambat semua, tiada lagi sebutir pun asa. Kekekalan yang dahsyat menanti, kengerian tak terberi. Masih ada kesempatan, kau kejam menolak kebenaran. Hanyut dalam bingkai-bingkai kesenangan, kau nistai kekudusan Tuhan. Ini sudah terlambat semua, Saat sebelum seseorang menutup mata sebutir pun adalah saat yang paling dahsyat di antara setiap saat dahsyatmu. yang akan engkau alami dalam kehidupanmu. Detik demi detik yang engkau lewati, di saat engkau
harus melepaskan nyawamu menuju kekekalan adalah detik yang sangat mengerikan dan menggentarkan hatimu. Seburuk apapun situasi manusia hari ini, tidaklah sebanding dengan situasi pada saat engkau tidak siap menghadapi kekekalan. Betapa sering engkau kejam menolak ketika memiliki kesempatan untuk belajar firman-Nya. Engkau tidak pernah menemukan kebenarannya karena memang engkau tidak pernah mau mencarinya. Engkau tenggelam dengan berbagai kesenanganmu lebih dari engkau mau mengenal dan menemukan Tuhan. Beribu-ribu alasan selalu ada, membuatmu selalu merasa benar menurut pikiran dan keegoisanmu. Betapa jahat hatimu. Kau tutup telinga hatimu dan kau abaikan pekerjaan Tuhan. Bahkan kau selalu berhitung dengan Tuhan yang telah memberimu kehidupan. Bagaimana mungkin engkau mampu menolong orang lain jika hidupmu saja telah kau bawa kepada kegelapan? Sekarang semua telah terlambat. Malaikat maut telah menjemputmu. Ruangan hidupmu akan sepi, sepi sekali. Ruangan hatimu akan terasa kosong, kosong sekali. Tempat yang nyaman di mana Tuhan seharusnya tinggal, tetapi engkau mengabaikannya. Sekarang semua yang kau miliki di dunia ini telah meninggalkanmu. Tak seorang pun yang dapat menolong.